Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dan teman-teman saya ingin memberikan tutorial tentang One Way ANOVA dan Two Way ANOVA, baik ada yang menggunakan SPSS maupun dari Excel. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang One Way ANOVA menggunakan Excel. Di sini sudah ada soalnya, yaitu ada seorang pengusaha ingin meneliti hasil penjualan produk makanannya, yang dimana makanan tersebut memiliki 4 rasa, yaitu ada coklat, keju, vanila, dan nanas. Nah, dengan pengujian taraf nyatanya 5%. Diminta, adakah perbedaan yang signifikan pada tingkat penjualan dari setiap rasa dari produk makanan tersebut? Nah, caranya untuk menggunakan Excel, untuk penyelesaiannya, kita pilih data analis, pilih ANOVA single factor, lalu oke. Nah, untuk input range-nya, kita pilih yang coklat, pilih yang nanas. Grup B-nya ini harus diperhatikan, karena ini juga ke bawah, yaitu kolom, berarti kita klik yang kolom. Tapi kalau ke samping, itu row. Nah, ini harus dipastikan benar atau tidaknya. Nah, untuk labels inverse tone kita checklist, alfanya sudah benar 0,05 karena jadi soal data targetnya 5%. Lalu output range-nya, pilih saja di mana. Kita pilih aja ya. Nah, sudah selesai, kita klik OK. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, di sini sudah diberikan untuk grup coklat, keju, vanila, dan nanas sama-sama ada 3 data. Lalu untuk rata-rata total dan ragamnya sudah diketahui di sini untuk coklat. Totalnya ada 136, rata-rata 45,3, dan ragamnya ada 72,3, lalu ada keju, vanila, dan nanas. Untuk ANOVA-nya, nah kita mempunyai hipotesis yaitu HO, rata-rata tingkat penjualan makanan pada setiap rasa sama. Dan untuk H1, rata-rata tingkat penjualan makanan yang pada setiap rasa tidak sama. Lalu untuk tabel ANOVA-nya, di sort operation ada between group, yaitu sumber keragaman kolom. Within group itu sumber keragaman galat. Nah, lalu sampingnya ada sum of square, lalu ada derajat bebas, yaitu DF atau decrease of freedom. Lalu ada mean square, nilai F, p-value, dan F-crib. Untuk dasar pengambilan keputusannya kita ada dua, bisa menggunakan F-table dan F-hitung, lalu bisa pakai P-value, yang mana perbandingan dengan alpha. Itu ada di sini, jika F-hitung kecil dari F-table, atau P-value lebih besar dari alfanya itu 0,5, maka H diterima. Lalu ada F-hitung lebih besar dari F-table, atau P-value lebih kecil dari alfanya 0,5, maka H1 diterima. Nah, mari kita lihat di tabel ANOVA-nya di sini untuk memakai nilai F. Jika dilihat dari tabel, nilai F lebih kecil dari F-crib, yaitu di mana F-nya 2,9, F-crib-nya 4,9. Maka bisa tulis, nah, begitupun P-value-nya ya. P-value-nya di sini 0,1, 0,1 yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima karena P-value-nya lebih besar. Nanti dapat disimpulkan bahwa
Rata-rata tingkat penjualan makanan di setiap rasanya sama, karena di sini keputusannya yaitu H0 diterima, sedangkan H1 ditolak. Sekian penjelasan one way ANOVA menggunakan Excel. Selanjutnya akan dijelaskan one way ANOVA menggunakan SPSS. Jadi, di sini ada soal beberapa peneliti mengambil sampel dari 3 mata air yang berbeda di Desa Jaya Makmur untuk menguji nilai pH dari mata air. Dari sampel yang diambil didapatkan data sebagai berikut. Jadi di sini tiap mata air diambil 10 sampel, ada mata air A, mata air B, dan juga mata air C dengan nilai pH yang berbeda-beda. Dengan taraf nyata 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan nilai pH dari ketiga mata air tersebut? Jadi untuk mencari tahu apakah ada perbedaan dari ketiga mata air ini, kita akan menggunakan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Nah, di sini yang pertama di SPSS-nya di kolom yang data view, kita akan masukkan datanya sesuai dengan kelompok atau kategorinya masing-masing. Nah, untuk yang pertama itu, kita akan mulai masukkan dari yang data mata air A. Kita asumsikan mereka itu menjadi data dari kelompok A ya. Jadi kita masukkan di sini 1 untuk kelompok 1. Karena ada 10 data, maka kita isi sampai yang ke 10. Nah, ini kita masukkan datanya, data pH-nya. Ini kita copy aja dari Excel. Lalu kita paste ke sini. Nah, untuk yang mata air B sama caranya kita masukkan untuk kelompok yang kedua. Lalu kita copy aja sampai jumlah 10 ya. Nah, kita copy datanya dari Excel. Masukkan ke sini. Lalu untuk yang mata air C kita asumsikan sebagai kelompok yang ketiga. Kita masukkan datanya. Dari sini. Nah, di sini sudah kita masukkan data sesuai dengan yang kita miliki ya. Lalu kita pindah ke variable view. Nah, di sini name-nya kita ganti tadi menjadi kelompok. Satu. Kedua kita ganti menjadi pH. Nah, untuk value-nya jangan lupa kita kita isi. Untuk yang value pertama itu labelnya untuk mata air A. Kita add. Kita tambahkan yang kedua untuk mata air B. Yang ketiga untuk mata air C. Kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terganti. Nah, setelah itu untuk sebelum kita melakukan uji one way ANOVA, kita akan analyze dulu menggunakan uji normalitas. Apakah data yang kita miliki ini berdistribusi secara normal? Kita klik analyze. Lalu kita masuk ke descriptive statistics. Di sini kita klik yang explore. Nah, kita akan masukkan yang kelompok ke dalam factor list. Lalu kita masukkan yang pH ke dalam dependent list. Setelah itu kita klik yang plot. Lalu kita akan pilih normality plot with test. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Sini test of normality. Nah, di sini ada hasilnya. Sebelumnya kita baca dulu ketentuannya. Di sini
Nah, untuk uji normalitas, nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. Nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Nah, kalau kita lihat di sini dari hasil yang kita dapatkan, untuk kita baca di yang kolom Sapir-Wheel. Signifikansi untuk mata air A yaitu 0,963. Artinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Untuk mata air B dan mata air C dengan nilai signifikansi 0,849, ya, artinya data berdistribusi secara normal. Maka dari ketiga kelompok data yang kita miliki itu semuanya berdistribusi secara normal. Sehingga kita bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu mencari tahu apakah data yang kita miliki ini homogen atau tidak. Nah, kita masuk ke menu sini one way ANOVA. Tadi dari compare means, lalu kita klik yang one way ANOVA. Kita masukkan kelompoknya ke dalam faktor, lalu pH ke dalam dependent list. Nah, setelah itu kita akan klik bagian options, lalu pilih yang homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, sini sudah muncul datanya. Nah, kita baca dulu ketentuannya. Nah, untuk ketentuan uji homogenitas, nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka varian data tidak homogen. Sedangkan nilai signifikasi atau p-value lebih dari 0,05, maka varian data homogen. Nah, di sini dari tabel test of homogeneity of variance didapatkan nilai signifikansi 0,261, yang artinya data tersebut adalah varian data yang homogen. Nah, lalu selanjutnya di sini ada untuk one way ANOVA-nya, di sini kita baca ketentuannya. Nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, hasil yang kita dapatkan melalui SPSS ini, nilai signifikansinya ini sebesar 0,000, atau artinya ada perbedaan secara signifikan dari data-data tersebut. Nah, untuk menguji lebih lanjut one way ANOVA-nya, kita bisa klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik one way ANOVA. Nah, di sini kita klik post hoc. Nah, bagian sini tidak perlu diganti lagi karena sudah sama ya. Nah, karena tadi data kita homogen, kita bisa pilih yang Bonferroni. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada perbandingan atau menunjukkan rincian lebih jelas antara perbandingan masing-masing kelompok. Untuk kelompok mata air A banding dengan mata air B, dan signifikansinya 0,00. Begitu juga dengan mata air A dengan C, B dengan A, B dengan C, C dengan A, atau C dengan B, signifikansinya juga sama 0,00. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara data-data tersebut. Maka jika kita kembali ke soal tadi dengan hipotesa H0 tidak ada perbedaan antara ketiga kelompok sampel mata air yang diuji. Untuk H1-nya ada perbedaan antara ketiga kelompok sampel mata air yang diuji. Nah, berdasarkan tes yang sudah kita uji yang sudah kita lakukan tadi, kita akan menolak H0 dan terima H1. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara ketiga mata air tersebut. Untuk
Untuk selanjutnya terdapat ANOVA dua arah tanpa interaksi. Di sini ada contoh soalnya. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Data hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk tabel usia dan tabel metode penurunan berat badan. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada program penurunan berat badan berdasarkan metode dan usia pasien. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini kita pilih data, lalu kita pilih data analis. Setelah itu kita pilih yang ANOVA two factor without replication. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk input range-nya, di sini kita pilih yang dari usia sampai metode 4. Lalu kalau sudah klik tanda ini, kemudian untuk labels-nya kita checklist. Kemudian karena taraf nyatanya 5%, jadi di sini alfanya 0,05. Lalu pilih yang output range. Di sini kita pilih, kita taruh di mana saja yang kita inginkan ya. Misal kita taruh di sini, kemudian kita klik ini, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi untuk hipotesis pada data penurunan berat badan ini ada metode penurunan berat badan H0 itu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Untuk yang usianya ada H0, tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata dari kategori kelompok usia. H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok usia. Jadi untuk hasil ANOVA pada data penurunan berat badan, ada yang pertama untuk variasi Roux atau usia, itu F-nya sebesar 4,91, kita bulatkan dari 4,90, F-crit-nya ada di 5,14, P-value-nya ada 0,055, kita bulatkan dari 0,054. Jadi hasil ANOVA dari usia ada F lebih kecil dari F-crit, maka terima H0. Selanjutnya ada variasi kolom atau metode. Di sini F-nya ada sebesar 0,84, kita bulatkan dari 0,83. F-crit-nya ada 4,76, kita bulatkan dari 4,75. P-value-nya ada 0,52. Jadi hasil ANOVA dari kolom atau metode ada F kurang dari F kritik, maka terima H0. Kesimpulannya adalah untuk kolom maupun baris, H0 diterima karena F hitung berada dalam daerah penerimaan, atau bisa disebut juga F-nya lebih kecil dari F-crit. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa setiap metode dan kelompok usia menghasilkan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Berikut contoh soal ANOVA dua arah dengan interaksi. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien dan diulang. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada kelompok umur, kelompok metode diet, dan interaksi antara metode diet dan kelompok umur. Pada tabel ini terdapat 4 metode dan terbagi menjadi 3 kelompok usia. Yang pertama ada kurang dari 20, yang kedua ada 20 sampai 40,
Yang ketiga ada lebih dari 40. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelan. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Pertama, kita klik Data Analyze. Setelah itu, kita klik ANOVA two-factor with replication. Karena kita dengan interaksi. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita pilih Input Range. Lalu kita blok seluruh tabelnya. Selanjutnya kita isi row per sampelnya itu 3. Alfanya sudah benar 0,05. Setelah itu kita klik output range-nya. Kita tetapkan ingin datanya di mana, misalkan kita taruh di sini ya. Setelah itu kita klik, selanjutnya klik OK. Berikut adalah hasil ANOVA-nya. Jadi untuk angka-angkanya ini kita gunakan 2 angka saja di belakang koma. Untuk p-value dibandingkan dengan nilai alfa, yang pertama p-value lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka hasilnya terima 0. Selanjutnya p-value-nya lebih besar dari alfanya yaitu 0,05, maka hasilnya juga terima 0. Dan selanjutnya juga yang ketiga itu hasilnya sama, p-value lebih besar dari 0,05 atau alfa, yaitu hasilnya terima H0. Berdasarkan hasil uji ANOVA 2 arah dengan replikasi, maka diperoleh yang pertama yaitu pengaruh kelompok umur F sama dengan 0,42 dengan p-value yaitu 0,66 lebih besar dari alfa, sehingga tidak signifikan. Yang kedua yaitu pengaruh metode diet F sama dengan 0,69 dengan p-value 0,56 lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, sehingga tidak signifikan juga. Dan yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok umur dan metode diet F sama dengan 0,45 dengan p-value 0,84 yang lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka hasilnya juga tidak signifikan. Selanjutnya untuk hipotesis ANOVA usia H0 itu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Untuk H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Yang kedua untuk hipotesis ANOVA metode H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur. H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur. Dan untuk hipotesis interaksi H0 tidak ada interaksi antara variabel metode dan umur, dan untuk H1 ada interaksi antara variabel metode dan umur. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penurunan berat badan berdasarkan kelompok umur, metode diet, maupun interaksi keduanya.